Kita lihat saja Gary Brunner, seorang ahli kognitif, ahli psikologi dan pengetahuan. Beliau katakan bahwa pengetahuan hendaklah selalu dibangun berdasarkan pengetahuan sebelumnya. 2.2 saja. Itu menurut pendapat Brunner mengungkapkan bahwa memberikan penilaian pendahuluan melalui persepsi. Jadi persepsi artinya pengetahuan adalah selalu dibangun berdasarkan pengetahuan sebelumnya yang telah diterima oleh ustadi. Apa perlu ditulis? Persepsi adalah pengetahuan yang diberikan kepada peserta didik. Pengetahuan yang diberikan kepada peserta didik hendaklah dibangun berdasarkan pengetahuan sebelumnya. Berdasarkan pengetahuan sebelumnya. Oleh karenanya pada saat Bapak Ibu nanti mengajar di sekolah praktikum, tempat Bapak Ibu melakukan praktikum praktik mengajar, maka ditanya dulu batas pelajaran yang telah pernah diserap oleh peserta didik. Ada dasar itulah, lalu kita tambah pengetahuan yang lain yang disinergikan dengan pengetahuan yang pernah diterima oleh setiap peserta didik kita. Itulah disebut dengan persepsi. Jadi sungguh sangat salah bila datang kita tiba-tiba kita paksakan belajar topik berikutnya yang barangkali anak belum punya pemahaman yang cukup. Dan dasar itu jika kita paksakan adalah sebuah kesalahan yang selalu tidak perlu terjadi. Jelas bahwa pengetahuan adalah selalu dibangun berdasarkan pengetahuan sebelumnya. Bahasa disingkatkan secara ilmiah adalah persepsi. Jelas. Oke. Kedua, penyajian inti. Pertama menjelaskan materi disertai contoh. Jadi pertama menjelaskan materi disertai contoh. Ini biasanya dilakukan oleh guru-guru matematik sebelum anak mengerjakan satu rumus, Jadi barangkali akan diberikan contoh bagaimana mereka harus menyelesaikan rumus itu. Dan biasanya yang menjadi model awal disebut dengan modeling. Gurulah sebagai contoh model pertama. Jadi berikan contoh model. Kemudian yang kedua, memberi kesempatan kepada murid terlibat secara aktif. Memberikan kesempatan kepada murid terlibat secara aktif. Memberikan kesempatan kepada murid terlibat secara aktif. Memberikan kesempatan kepada murid terlibat secara aktif. Itulah yang strategi kemarin kita sebut dengan faktor, Kalau sekarang mengarah kepada faktoris, pembelajaran aktif, kreatif, efektif, menyenangkan dan islami. Dalam paradigma ini bahwa siswa tolong diperlakukan bukan botol kosong. Maka kalau itu botol kosong, teori lama adalah ceramah, salah satu metode yang paling efektif. Ini sama